Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Puji Ningrum. Kali ini ada tugas koneksi antar materi modul 2.3 CKB Angkatan 9 atas nama Puji Ningrum dari SD Lukman Al-Hakim. Adapun tujuannya adalah CKB mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengertian dari coaching adalah serangkaian kegiatan kolaborasi yang berfokus pada solusi orientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Adapun prinsip-prinsip coaching adalah yang pertama kemitraan, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra alias setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Pada prinsip yang kedua, coaching dilakukan dengan dua arah melalui percakapan antara coach dengan coachee, memetakan dan menggali coachee menampilkan ide-ide baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi, percakapan ditutup dengan rencana aksi yang telah ditentukan oleh coachee. Yang berikutnya adalah kompetensi coaching. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Coach harus mampu hadir penuh utuh mendengarkan coachee. Yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan lebih banyak dibandingkan berbicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang mampu menstimulasi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian, bagaimana coaching dengan alur tirta? Tirta yang pertama adalah T, tujuan coaching. Coach harus mengetahui tujuan dari coaching. I, identifikasi masalah, di mana proses menggali permasalahan yang dihadapi coachee. R, rencana aksi, membantu coachee dalam merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. A adalah tanggung jawab, komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksi. Lalu bagaimana supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching? Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Selain itu, dalam supervisi ada tahapannya, yaitu percakapan pra-observasi, observasi, pasca observasi, dan tindak lanjut supervisi. Supervisi akademik dapat dilakukan oleh teman sejawat, kepala satuan, ataupun pengawas. Adapun dua paradigma utama dalam proses supervisi akademik adalah paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, tertantang untuk lebih ahli dalam melakukan coaching. Tertantang untuk melakukan coaching dengan murid dan teman sejawat sehingga memiliki keterampilan. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik adalah sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yang perlu diperbaiki adalah pembuatan pertanyaan berbobot yang lebih meningkatkan berpikir kritis. Apa implikasi terhadap kompetensi diri? Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi coach bagi orang-orang sekitar. Lalu bagaimana kaitannya modul 2.3? Adapun
Penerapan coaching dalam supervisi melalui supervisi akademik dengan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan dalam meningkatkan motivasi seseorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Dalam proses supervisi akademik terjadi hubungan kemitraan sehingga kedudukannya sama. Tidak ada kesenjangan antara coach dan coachee karena mereka berkolaborasi untuk saling meningkatkan kemampuan coachee. Lalu bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, baik itu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Adapun keterkaitan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar siswa sehingga berpihak kepada murid. Dengan coaching, guru dapat mengoptimalkan dan memilih strategi ataupun metode yang tepat dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang selalu memperhatikan holistik siswa. Coach di sekolah dapat membantu siswa dalam pengembangan keterampilan sosial emosional mereka melalui keterampilan yang terstruktur dan berkelanjutan. Lalu bagaimana kaitannya dengan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dengan pemimpin pembelajaran adalah dengan memahami teknik coaching dan mampu melakukan coaching, maka seorang pemimpin pembelajaran dapat mengelola etik timnya dan membantu tim dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran dengan murid. Dengan teknik coaching, maka coach dapat membantu coachee mengetahui potensi yang sudah ada dan lebih memaksimalkan. Demikian tadi tugas koneksi antar materi. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.